Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman. Saya dari kelompok 2 yang membahas tentang dinamika civil society di Indonesia. Anggota kelompok saya yang pertama yaitu Afdal Wahyudi Putra, Adafrizal Arisman, Muhammad Berlian, Muhammad Habibur Rahman, Syafril Nur Adian, Sayyidina Maulana. A. Perkembangan demokrasi dan civil society di Indonesia. Secara harfiah, demokrasi berasal dari kata demos dan gracien. Demos berarti rakyat, sedangkan gracien berarti kekuasaan atau pemerintahan. Miriam Budiarjo tahun 1983 menyebut demokrasi sebagai pemerintahan yang dikuasai oleh rakyat, atau dalam adagium yang populer biasa disebut sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi mengakui dan menjunjung tinggi hak setiap individu untuk berpendapat, memiliki ideologi dan identitas tertentu, serta menilai pendapat berdasarkan isinya, bukan siapa yang berpendapat. Demokrasi menghargai perbedaan cara hidup dan pandangan sebagai hal yang wajar, dan tidak mengucilkan individu yang berbeda ideologi. Demokrasi diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas, jujur, adil, dan kompetitif untuk membentuk lembaga perwakilan rakyat yang kuat, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari civil society yang saling mendukung satu sama lain. Pemberdayaan civil society melalui kebersamaan dan pelaksanaan sistem sesuai hukum memperkuat demokrasi. Di Indonesia, civil society masih berkembang dan menghadapi tantangan besar, seperti fragmentasi sosial, dominasi kekuasaan negara. Konsep civil society yang berasal dari istilah Latin societas civiles berbeda dari masyarakat madani. Masyarakat independen atau Eisenstadt juga memandang civil society adalah suatu masyarakat baik secara individual maupun kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Masyarakat itu mempunyai 4 komponen. Yang pertama, otonomi, masyarakat yang terlepas sama sekali dari pengaruh negara baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Yang kedua, itu akses masyarakat terhadap lembaga negara, artinya individu maupun kelompok dapat melakukan partisipasi politik dengan berbagai bentuknya, apakah dengan menghubungi pejabat, menulis di media massa, atau terlibat secara langsung atau tidak dalam organisasi politik, atau bahkan unjuk rasa. Yang ketiga, arena publik yang otonom, di mana berbagai macam organisasi sosial dan politik mengatur diri mereka sendiri. Yang keempat, itu arena publik yang terbuka, bagi semua lapisan masyarakat, bukan bersifat rahasia, eksklusif, atau korporatif. Masyarakat dapat mengetahui apa saja yang terjadi di sekitar lingkungannya, bahkan ikut terlibat di dalamnya. Civil society cenderung sekuler dan independen dari negara, sedangkan masyarakat madani mencakup peran individu dan keluarga, serta lebih luas cakupannya. Civil society dianggap kuat jika bebas dari cengkeraman negara dengan komponen utama seperti otonomi, akses terhadap lembaga negara, arena publik yang otonom dan terbuka. Untuk merealisasikan civil society diperlukan lahan dan jaminan hukum yang adil dan diterima secara universal. Kesimpulan, dalam sistem demokrasi rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati, sehingga wakil rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan dan amanah yang diberikan. Esensi demokrasi harus didasarkan pada prinsip kepentingan bersama dengan menghormati keputusan mayoritas, namun menghindari dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Di Indonesia, perkembangan civil society masih belum sepenuhnya terwujud karena proses transformasi sosial yang sedang berlangsung dan kekuasaan negara yang masih dominan. Efektivitas dapat dicapai melalui koordinasi masyarakat sipil untuk menekan kekuasaan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan, sehingga tercipta sistem demokrasi yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Sekian presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.